Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 449. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mu Mengyi menyapu punggung singa, berdiri berjinjit, mencium kening Tan Yun, memegang pipi Tan Yun, dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Berjanjilah padaku dan saudari Xiao dan Xianer bahwa kamu dan saudari Yukin harus kembali hidup-hidup." "Oke," Tan Yunzong berkata dengan tegas, "saya berjanji akan kembali hidup-hidup. Kalian tidak perlu khawatir tentang saya. Sekarang saya telah dipromosikan ke alam ilahi tingkat 8, dan Moer serta Singa Naga juga telah dipromosikan tingkat 8 periode perampokan. Dan Keratua berada di tingkat ke-9 kelahiran. Jika mereka bertarung berdampingan denganku, mereka akan menyelamatkan Yukin. Selain itu, di lantai 6, 5, 4 dan 3 menara indah terbaik saya, ada Raja Kelabang, Raja Beruang Naga Tianluo, Raja Elang dan Raja Singa yang akan membantu saya, jadi jangan khawatirkan aku. Aku akan segera kembali setelah menyelamatkan Yukin. Ini bukan perang dengan dinasti Suci Namong." Meskipun Tan Yun berkata begitu ringan, dia juga tahu bahwa akan lebih sulit untuk menyelamatkan Yukin. Karena orang bodoh tahu betapa megahnya pernikahan antara putri dinasti Namong dan tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi. Pada saat itu, akan ada orang kuat dari semua keluarga besar, orang kuat, Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Abadi di seluruh dinasti Suci Namong untuk memberi selamat. "Patriark, bawa aku," kata Namong Ruksue. "Kamu dan Xiaobai tidak mengikuti," kata Tan Yun. "Patriark, dinasti Suci Namong adalah rumahku, aku." Tanpa menunggu kata-kata Namong Ruksue, dipotong oleh Tan Yun. "Ruksue, saudara perempuanmu mau menikah, tetapi kamu masih tidak tahu, yang mana itu sendiri sangat tidak normal. Meskipun saya tidak tahu apa yang salah, intuisi saya mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Jadi kamu tidak boleh pergi. Ini perintah. Su Bing, bawa mereka kembali bersama. Kalian berlatih dengan tenang. Hanya jika kamu cukup kuat, kamu akan menjadi bantuanku." Mendengar pidato itu, Sen Su Bing menganggukkan kepalanya. Suara indah dan khawatir terdengar dari benak Tan Yun, "Aku akan menunggumu kembali." Kemudian, Sen Su Bing membawa Namong Ruksue yang enggan dan beberapa wanita dan terbang ke pintu tanah rahasia. "Aku tidak akan pergi ke sektemu, aku juga ingin menemukan tuannya," kata Xiaobai. "Kemana kamu pergi? Agar semua orang tahu bahwa kamu memberitahuku." Pada saat itu, Su Geyu, wanita jahat itu, akan membunuhmu. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, "Cepat masuk. Aku tidak punya waktu." "Baiklah." Xiaobai mengecilkan lehernya, mengepakkan sayapnya dan terbang ke pintu tempat rahasia. "Tuan, ini adalah slip peta giok dinasti Suci Namong. Harap simpan." Song Huixin mengeluarkan slip batu giok dari cincin surga dan bumi dan terbang ke pintu alam rahasia. Kemudian, pada saat pintu alam rahasia ditutup, terdengar suara dantai Xianer, "Tan Yun, kami menunggumu kembali." "Jangan khawatir, aku akan kembali," kata Tan Yun. Indra spiritual menyusup ke dalam slip batu giok dan membiarkan singa naga emas mengendalikan kesadaran binatang ke dalamnya. Sesaat kemudian, Tan Yun berkata dengan keras, "Pria besar, apakah Anda ingat koordinat kota kekaisaran dari dinasti Suci Namong?" "Ingat." "Oke, pergi ke dinasti Suci Namong sesegera mungkin. Kita harus tiba sebelum pernikahan Yukin." Kemudian, Tan Yun mengeluarkan menara suci yang indah di dadanya dan mengubahnya menjadi 10 kaki di belakang singa naga emas. Tan Yun memasuki menara lantai 10 duduk bersila dan berbisik pada dirinya sendiri, 8 bulan dan 17 hari kemudian, Yukin akan menikah. 8 bulan dan 17 hari, setara dengan lebih dari 128 tahun di menara lantai 10. Dalam waktu sesingkat itu, saya tidak dapat dipromosikan ke tingkat 9 alam ilahi. Sepertinya saya hanya bisa mengolah tubuh Hong Meng Ba terlebih dahulu.
Lebih dari 10 hari yang lalu, setelah Tan Yun dipromosikan dari ke-7 ke ke-8 di alam ilahi. Pada saat ini, Tan Yun hanya memiliki satu kesempatan untuk mengontrol cairan surgawi Hongmeng untuk memadamkan dan memperbaiki 5 organ internal. Hanya ketika dia dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam ilahi, dia dapat memiliki kesempatan lain untuk memadamkan dan memperbaiki 6 organ internal. Tan Yun pergi bermeditasi dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di kolam roh. Dia melangkah ke udara dan berdiri di dunia Hongmeng. Dia memanipulasi 80 cairan Hongmeng untuk memadamkan jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan limpa. Proses pendinginan sangat menyakitkan, tetapi Tan Yun, yang mengkhawatirkan Namong Yukin saat ini, tidak dapat merasakannya sama sekali. Sebaliknya, ada ketakutan yang tak ada habisnya di hatinya. Dia khawatir dengan karakter Yukin Klo, dia dipaksa akan bunuh diri. Singa naga emas yang membawa menara suci terbaik yang indah seperti kilat emas besar yang terbang dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, Huang Fu Sengsong. Di rerumputan subur di bawah pintu keluar tempat rahasia, Namong Ruksue mengkhawatirkan saudara perempuannya. Pada saat yang sama, dia melihat Sen Subing dan Mu Mengyi, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Guru, apa hubungan antara Patriark dan saudara perempuan saya? Mengapa Patriark begitu khawatir tentang pernikahan saudara perempuan saya? Juga, Xiao Bai adalah tunggangan yang diberikan kepada saudara perempuan saya oleh ayah saya. Bagaimana dia bisa datang untuk mencari Patriark?" Namong Ruksue membuang semua keraguannya. Sen Subing tidak menjawab Namong Ruksue, tetapi menatap Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Jelas, Sen Subing tidak tahu apakah harus memberitahu Ruksue tentang masa lalu Namong Yukin dan Tan Yun. "Kepala, biarkan aku membicarakannya," Mu Meng berkata, memandang Namong Ruksue, sambil berpikir, "Aku mendengar Tan Yun berkata bahwa saudari Yukin telah dihapus dari ingatan dan diindoktrinasi oleh orang lain. Kenangan masa kecilnya membuatnya salah mengira bahwa dia telah tumbuh besar di dinasti suci Namong. Apakah saya benar?" Mu Mengyi berkata dengan dingin, "Jangan menyangkalnya. Kamu benar-benar dibesarkan di dinasti suci Namong. Kamu pasti tahu tentang saudari Yukin." Tubuh Namong Ruksue gemetar dan berkata dengan tidak percaya, "Tan Yun memberitahumu ini. Bagaimana Tan Yun bisa tahu?" "Baiklah, karena kamu tahu, maka katakan padaku, siapa yang menghapus ingatan Yukin?" Mu Meng berkata dengan buruk, "Kamu tahu masa lalu Yukin dan Tan Yun. Kenapa kamu tidak memberi tahu Yukin?" "Tunggu, apa yang kamu bicarakan?" Namong Ruksue mengerutkan kening. "Masa lalu Tan Yun dan saudara perempuanku." Mu Mengyi, "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Namong Ruksue berkata dengan jujur, "Saya tahu bahwa saya memiliki saudara perempuan yang hilang, tetapi saya tidak tahu kemana saudara perempuan saya pergi selama lebih dari 10 tahun. Ibuku hanya mengatakan bahwa kakakku telah mengalami masa lalu yang mengerikan dan memintanya untuk membantunya menghapus ingatannya dan tidak lagi menderita. Ibuku mengatakan bahwa untuk membuat adikku benar-benar melupakan masa lalu, dia tidak akan membiarkanku menyebutkannya di depannya." Setelah mendengar ini, Mu Meng mencibir, "Ibumu benar-benar kejam." Mu Mengyi, "Aku tidak mengizinkanmu memfitnah ibuku." Namong Ruksue menatap Mu Mengyi dengan marah. Aku terlalu malas untuk peduli padamu," Mu Meng berkata, dan berhenti memperhatikan Namong Ruksue. Setelah itu Sen Subing bicara, "Waktu kecil Namong Yukin tinggal di keluarga Tan. Ketika dia menikahi Tan Yun, dia dibawa secara paksa oleh Duan Changtian. Dan mengetahui bahwa Yukin dan Tan Yun sedang jatuh cinta, tetapi mereka harus menjodohkan Yukin dengan Ruyan Chen, mereka juga memberitahu Namong Ruksue. Namong Ruksue, yang mengetahui kebenaran, berdiri di tempat. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal kejam seperti itu telah terjadi pada Tan Yun dan saudara perempuannya. "Apakah ini masih ibuku yang baik?" gumam Namong Ruksue. Dalam hatinya, Ibu Suri adalah orang yang adil dan baik hati. Dia tidak berharap ibunya berbohong padanya. Jika dia tahu bahwa dia telah menjadi ibu pencuri selama bertahun-tahun, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Selanjutnya, semua wanita memilih untuk menutup diri dengan kekhawatiran mereka tentang Tan Yun dan Yukin.
Mereka masih percaya bahwa tidak peduli jenis kesulitan apa yang akan Tan Yun hadapi saat menyelamatkan Yukin, mereka akan kembali hidup-hidup. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Tianfu, di antara puncak agung yang seperti mimpi dan berbahaya, ada air terjun. Air terjun setinggi puluhan ribu kaki dan lebar jutaan kaki, yang sangat mengejutkan. Ini adalah kedalaman sebenarnya dari Gunung Tianfu. Dua sekte kuno, Istana Peri Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, berada di pegunungan ratusan juta mil jauhnya dari air terjun. Air terjun ini sebenarnya ilusi, karena ini adalah tempat rahasia keluarga Murong di antara 6 suku kuno. Sejak zaman dahulu, hanya sedikit orang kecuali keluarga Murong yang tahu bahwa air terjun ini adalah pintu masuk ke wilayah rahasia klan Murong. Di zaman kuno, keluarga Murong tidak diragukan lagi adalah penguasa seluruh Gunung Tianfu. Meski begitu, keluarga Murong tidak bisa mengubah hukum bahwa kemakmuran akan menurun, dan secara bertahap menarik diri dari pandangan dunia. Hanya lebih dari 20 tahun yang lalu, Murong Sihi, putri tertua dari keluarga Murong, mengintai di Huangfu Shengzong selama beberapa dekade dan kembali ke wilayah rahasia Murong dengan Gongsun Ruoxi. Di hati keluarga Murong, apakah itu Huangfu Shengzong, Istana Peri Abadi, Sekte Abadi-Abadi, mereka semua adalah penjajah. Di hati mereka, keluarga Murong bukan hanya raja pegunungan Tianfu di zaman kuno. Sampai hari ini masih menjadi penguasa pegunungan Tianfu. Pada saat ini, di tanah rahasia yang luas keluarga Murong, sebuah aula kuno dan sederhana yang tergantung di langit sangat penting. Di aula utama, seorang pria parubaya yang bermartabat duduk di sofa, mengerutkan kening. Di depan pria parubaya itu berdiri seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan rok merah muda setipis sayap jangkrik, yang samar-samar menggambarkan sosoknya yang tinggi dan menawan, dan pinggangnya tak tertahankan untuk dipegang. Dia tidak lain adalah Murong Sisi. Pemuda tampan di sampingnya adalah saudara laki-lakinya dan tuan muda keluarga Murong, Murong Ningkang. Pria parubaya di depan dua bersaudara itu adalah penguasa keluarga Murong, Murong Gudao. Saat ini, Murong Gudao menatap putri dan putranya dan berkata, "Sisi, Ningkang, bagaimana menurutmu tentang situasi saat ini?" Di mata indah Murong Sisi, "Ayah, keluarga Murong kami adalah penguasa sejati pegunungan Tianfu, dan 3 sekte kuno tanpa malu-malu menempati sumber daya budidaya milik keluarga Murong kami dan reruntuhan perang 3 dewa di pegunungan kami. Ini adalah penghinaan besar bagi keluarga Murong kami. Keluarga Murong kami harus menggunakan kekuatan mereka untuk menumpahkan rasa malu. Tapi sekarang bukan waktunya." Murong Gudao mengerutkan kening, lanjutkan. Murong Sisi menambahkan, menurut laporan mata-mata, Huangfu Shengzong, yang dipimpin oleh Tan Yun. Jin Xuanzi adalah kekuatan besar dari domain ilahi. Dia masih mati. Sejauh ini, kita dapat melihat bahwa Huangfu Shengzong tidak semudah yang kita pikirkan. Pada saat saya tinggal di Huangfu Shengzong selama beberapa dekade, putri saya tahu bahwa Huangfu Shengzong akan berperang dengan Istana Peri Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, dan perang ini tidak boleh terlalu lama. Mengapa kita tidak duduk dan menikmati kesuksesan kita? Ketika 3 sekte kuno semuanya terluka, keluarga Murong kita mengambil kesempatan untuk menyerang dengan kuat dan menyelesaikan penyebab besar menyatukan pegunungan hukuman surgawi. Mendengar pidato itu, Murong Gudao memuji Murong Sisi, lalu menatap Murong Ningkang, "Kanger, apakah kamu berbeda pendapat?" Murong Ningkang tersenyum cerdas, "Saya setuju dengan saudara perempuan saya. Tentu saja, saya perlu menambahkan sesuatu." "Oh." Murong Gudao dengan penasaran bertanya, "Katakan." Wajah Murong Ningkang tiba-tiba tampak serius, sepertinya keluarga Murong kita telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Sebenarnya, kita seharusnya tidak muncul di depan dunia terlalu dini. Ayah, menurutmu, alasan mengapa Gunung Tianfu masih damai dan tidak ada invasi oleh pasukan di luar Gunung Tianfu adalah karena ada 3 sekte kuno. Setelah 3 sekte kuno berperang, tentu saja, kita harus menuai keuntungan, tetapi pada saat yang sama, kita juga harus siap untuk musuh asing untuk menyerang Gunung Tianfu dan bersaing untuk 3 harta meteor God Canyon, Tanah Abadi, dan Medan Perang Dewa. Singkatnya, saya pikir tidak sulit untuk berurusan dengan Sekte Abadi-Abadi,
Istana Peri Abadi dan Sekte Huang Fusenzong. Tetapi bagaimana mengkonsolidasikan situasi? Mendengar ini, Murong Gudao mengangguk, mundur, dan berdiskusi untuk ayah dan para tetua. Anak itu pensiun. Setelah Murong Sishi dan Murong Ningkang keluar dari aula bersama-sama, Murong Ningkang terlihat sentimental. Murong Sishi sepertinya melihat melalui pikirannya, jika dia menunjukkan, apakah masih tidak mau. Iya, Murong Ningkang menghela nafas, kakak, aku sangat menyukai Ruoxi, tetapi dia hanya memiliki Tan Yun di hatinya. Aku tidak ingin mempermalukannya, tapi aku tidak ingin melepaskannya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Setelah mendengarkan Murong Sishi, dia menepuk bahu Murong Ningkang dan tersenyum dan berkata, adik laki-laki saya tampan, dan gadis-gadis di keluarga semuanya tertarik. Adikku percaya bahwa kamu akan membuat Ruoxi terkesan, ayolah. Setelah kata-kata itu, Murong Sishi membalikkan tubuhnya yang manja, meninggalkan selangkah demi selangkah. Hei, Murong Ningkang berteriak, kakak, kamulah yang paling mencintaiku. Ruoxi adalah muridmu, kamu harus membantuku. Murong Sishi tidak menoleh ke belakang, tetapi suara terdengar, kakak dapat membantumu dengan hal-hal lain, tetapi masalah ini tidak berhasil. Kakak, kamu tidak cukup menarik. Dari kata-kata dan perbuatan kakak beradik itu, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka sangat mesra. Pada saat yang sama, di ujung utara benua Tianjing, ada kota langit. Kota ini, yang tergantung di langit, sangat besar. Ini memiliki radius 90 juta mil. Ini disebut hukuman kota pertama hukuman surgawi. Pada saat yang sama, alias adalah kota suci Zhongli, yang merupakan habitat terkenal dari keluarga Zhongli. Jauh di dalam kota langit yang ramai, berdiri sebuah istana megah, kuil Zhongli. Di kuil, seorang pria berusia 50-an dengan rambut putih menunjuk sekelompok pria kuat di alam ilahi dan berteriak. Sampah, sekelompok sampah yang tidak berguna. Sekarang kamu baru saja memberitahu patriark bahwa putriku telah kehilangan kontak dengan Huang Fusenzong. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Pria itu adalah kepala keluarga Zhongli, Zhongli Liubo. Orang kuat yang dimarahi adalah sesepuh keluarga Zhongli. Pemimpin klan, tenang. Sesepuh terdiam dan bersujud di tanah. Tenang, bagaimana kamu bisa membiarkan pemimpin klan ini tenang? Zhongli Liu berteriak dengan marah, sekelompok hal yang tidak berguna. Semua pergi ke Huang Fusenzong, orang-orang penting dengan pemimpin klan ini.